Vanessa. Berkat limpahan kasih sayangnya, kita dapat berkumpul dalam acara webinar Mumtaz Academy dengan tema Strategi Pajak Pendirian Usaha. Webinar ini bertujuan untuk menambah wawasan dan mencerahkan para pengusaha ataupun calon pengusaha yang berniat mendirikan usahanya dalam bentuk PT, CV, firma, ataupun yang lainnya. Sebelum kita melanjutkan rangkaian kegiatan di pagi yang cerah ini, perkenalkan nama saya Putri Oktaviani yang akan menjadi moderator pada acara webinar Mumtaz Academy hari ini. Kemudian saya akan melanjutkan dengan memperkenalkan pemateri kita yang akan mengisi acara webinar hari ini, yaitu Bapak Ardial Albar Tanjung, yang merupakan owner atau pendiri Mumtaz Academy sekaligus pendiri kantor konsultan pajak Mumtaz Consulting. Sebelum itu, sebagai rangka memperingati kemerdekaan Indonesia, saya akan mengumumkan bahwa ada 8 voucher diskon privat pajak sebesar Rp170.000 untuk 8 peserta yang bertanya. Sesi tanya jawab akan dibuka setelah pemateri menyelesaikan seluruh materinya. Jadi diharapkan teman-teman peserta bisa memperhatikan pemateri dengan baik ya. Dan jangan lupa untuk mencatat pertanyaan agar tidak lupa. Baiklah, tidak perlu menunggu waktu yang lama lagi agar webinar hari ini bisa dirampungkan sesuai waktu yang ditentukan. Dengan segala hormat kepada Bapak Ardial selaku pemateri, waktu dan tempat saya persilakan. Tidak, belum Pak. Tes, Ya, masuk Pak. terdengar. Terdengar. Oke, untuk yang di Zoom, apakah suara saya terdengar? Tolong kasih jempol kali ya, kalau terdengar. Oke, terima Terdengar. kasih, Oke. Isa. Oke, saya buka ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih moderator, Mbak Putri. Kenalkan teman-teman, saya Ardial Albar, biasa dipanggil Al. Saya tuan rumah di Mumtaz Academy, salah satu divisi pendidikannya dari Mumtaz Consulting Group. So, teman-teman, pada hari ini kita akan berbicara, sharing session aja terkait dengan aspek perpajakan atau perencanaan pajak terkait dengan pendirian usaha nih. Jadi mungkin materi ini bisa bermanfaat bagi teman-teman kalau misal ada yang ingin bikin usaha, apakah nanti akan dalam berbentuk CV atau PT perorangan. Nah, kita coba ulas secara singkat kira-kira apa-apa aja yang perlu kita perhatikan dari sisi pajak ini. Kira-kira timbul pajak apa aja jika kita membuat PT. Teman-teman, kita Putus Pak suaranya. suara. Hah? Halo? Jadi sebelum kita mulai, saya perlu disclaimer bahwasannya slide ini pandangan saya gitu ya. Kalau memang teman-teman punya opini yang berbeda atau mungkin pendapat yang berbeda, kita open to discuss. Jadi ini sifatnya sharing session ya. Kita memang ada mengagendakan free webinar untuk sharing session mengenai masalah perpajakan gitu. Dan silahkan bertanya. Jadi kalau nanti omongan saya bicara biasanya kalau di kelas itu kalau nggak diinterupsi atau ditanya biasanya jalan terus nih kayak kereta api cepat gitu. Jadi kalau teman-teman ada yang kurang paham silahkan raise hand. Nanti akan saya persilahkan. Kalau ingin mau tulis di kolom chat pertanyaannya juga silahkan akan saya bacakan dan saya akan jawab. Jika saya tahu jawabannya sekarang, akan saya jawab sekarang. Jika saya tidak tahu, saya akan jadikan PR. Dan mungkin nanti akan saya share di grup teman-teman untuk dijawab, mungkin tidak hari ini gitu ya. Jadi saya tidak akan menjawab sesuatu yang mungkin menurut saya ragu-ragu atau saya harus cari tahu dulu gitu ya. Oke teman-teman, mohon izin saya akan share slide kita hari ini. Slide-nya tidak banyak, sekitar 30 halaman. Bentar, kita mulai dari sini dulu. Oke, jadi agenda kita hari ini adalah bicara mengenai perencanaan pajak pendirian usaha, gitu ya. Nah, latar belakang,
sebagian besar pengusaha jarang memang berpikir pajak dulu atau akuntansi dulu baru bikin usaha gitu ya. Karena ini pekerjaan administrasi. Biasanya berpikir gimana menaikkan sales gitu ya teman-teman. Sorry, apakah udah tershare, Put? Belum? Oke, sorry. Oke. Ini apakah terlihat jelas? Udah ya? Oke, jadi kita balik lagi. Memang ya awalnya pengusaha atau orang berserikat membuat usaha itu ya pasti tidak memikirkan timbangan itu, pajaknya gimana nih supaya kecil. Biasanya jarang. Biasanya itu dilakukan oleh perusahaan multinasional. Jadi ketika dia ingin membuka perusahaan di satu negara, biasanya tax planning-nya adalah berapa pajak atau berapa tarif pajak di negara yang akan dia invest di sana. Makanya negara kita eh, khususnya nih yang lagi rame nih terkait IKN itu kan eh, sepertinya kemarin saya sempat mendengar bisikan akan dibuka mungkin apakah tax amnesty ataukah allowance apapun di bidang pajak supaya investasi itu masuk di Indonesia. Jadi pajak itu bagi perusahaan asing khususnya menjadi alasan yang kuat untuk dia melakukan investasi atau tidak, gitu ya teman-teman. Kalau kita di Indonesia ya tidak, karena tarifnya sama. Tapi kalau di negara yang berbeda tarif, pasti pajak itu menjadi pertimbangan mereka. Kira-kira kenapa pajak menjadi pertimbangan? Nanti kita lihat definisi pajak ya. Definisi pajak itu apa, sehingga dia menjadi pertimbangan bagi perusahaan-perusahaan multinasional ketika dia ingin berinvestasi di suatu negara gitu ya. Nah, sebagian pengusaha terburu-buru mendirikan PT misalkan ya, supaya keren gitu ya, tanpa tahu aspek perpajakan apa saja yang ada di dalamnya. Bahkan tidak cuma PT, biasanya pengalaman saya dulu ujuk-ujuk langsung bikin PKP. Jadi bikin PT, NPWP langsung bikin PKP. Padahal PKP itu punya konsekuensi pajak PPN ya, harus menerbitkan faktur pajak setiap kali melakukan penjualan. Nah, jadi itu tidak diketahui dulu di awal. Jadi misalkan biasanya itu terjadi ketika perusahaan ingin eh, melakukan bidding, proses bidding gitu ya, atau penunjukan supplier baik oleh swasta ataupun perusahaan plat merah, dia mensyaratkan lawan transaksinya PKP. Sementara perusahaan ini perusahaan baru, supaya ikut tender dia bikin aja tuh semua yang diminta, tapi dia nggak tahu nih konsekuensinya apa ketika dia sudah mendapat status PKP. Nah itu juga menjadi blunder, justru jadi blunder gitu. Oke teman-teman, kita next ya. Jadi pajak itu adalah eh, administrasi yang menurut saya harus dari awal itu sudah dipertimbangkan bagi pelaku usaha. Kenapa? Karena ketika kita tidak comply dengan pajak, itu tidak hanya kita harus membayar pajaknya, tapi juga ada konsekuensi penalti. Nah, itu yang ingin dihindari bagi semua wajib pajak. Banyak wajib pajak tuh kalau bayar pajak ya sudahlah, memang konsekuensinya kita tinggal di satu negara berdaulat, pasti membayar pajak gitu ya. Tapi kalau penalti kira-kira mau nggak? Rata-rata nggak mau tuh. Rata-rata, aduh kok harus bayar penalti gitu ya. Itu gara-gara kita telat store, telat lapor gitu ya, ataupun juga salah hitung gitu. Oke, tujuan kita hari ini adalah membicarakan adalah yang pertama supaya pebisnis dapat menentukan jenis bentuk usaha yang tepat gitu ya. Dari sisi perpajakan, dan ini tepat bukan dalam sisi motif bisnis ataupun legal segala macam. Kita lihatnya dari sisi pajak aja, mana yang paling ekonomis gitu, yang paling efisien pajaknya. Tujuannya adalah melakukan perencanaan pajak yang baik supaya terjadi penghematan. Tuh. Gitu ya teman-teman. Nah kalau kita lihat, ini kecilin aja ya. Nah kalau kita lihat bentuk-bentuk subjek usaha ya, saya tidak bikin badan usaha karena ada orang pribadi ataupun subjek pajak gitu, yang lazim diketahui itu. Perusahaan persero atau perseroan terbatas itu dalam bentuk PT, kemudian ada Commandeiter Vetnootschap atau CV, ada firma, ada koperasi, ada PT perorangan, dan juga ada usaha orang pribadi. Apakah ini saja? Tidak. Banyak lagi jenis bentuk usaha ya. Ada
Perum, kita tahu juga nanti kalau dibagi berdasarkan kepemilikan sahamnya, apakah dimiliki negara ataukah dimiliki swasta ya. Ada BUMN, ada BUMS, ada juga BUMD gitu ya. Itu lebih luas lagi dari ini. Cuman hari ini kita fokus kepada sektor-sektor private gitu ya. Yang diantaranya PT, CV, firma, PT perorangan ataupun orang pribadi yang biasanya terjadi di kehidupan kita lah sehari-hari, tidak berkaitan dengan BUMN atau BUMD. Nah, kalau kita lihat dari karakteristik usaha, misalkan PT. PT itu dasar hukumnya apa? Dasar hukumnya adalah pendiriannya adalah Undang-Undang PT, teman-teman ya. Dan PT itu merupakan badan hukum. Dia terpisah dari pemiliknya. Kemudian syaratnya apa? Pendirinya minimal 2 orang. Kemudian setiap pendiri wajib sebagai pemegang saham. Jadi di PT itu penyertaannya atas modal. Jadi setiap orang bertanggung jawab sebatas modalnya. Dia tidak sampai ke harta kekayaan pribadinya kalau terjadi kerugian. Gitu ya. Kecuali hal-hal tertentu, misalkan terjadi manipulasi data atau corruption gitu ya. Itu mungkin bisa di tracing sampai ke sana atau money laundering gitu. Kemudian CV. CV dasar hukumnya adalah kitab Undang Hukum Dagang dan Permen Humham gitu. Dia merupakan badan usaha non badan hukum. Kemudian pendirinya ada minimal 2. Yang pertama itu sekutu aktif dan satu lagi adalah sekutu pasif. Sekutu aktif dan sekutu pasif memasukkan modal gitu. Sekutu aktif bertanggung jawab secara renteng, sementara sekutu aktif bertanggung jawab sebatas modal. Gitu ya teman-teman. Jadi kelihatan nih bedanya antara PT dan CV. Kemudian firma. Firma lebih mirip ke CV, tapi firma itu tidak ada sekutu aktif ataupun sekutu pasif. Semuanya itu aktif. Jadi setiap pengurus ataupun pendiri firma berhak melakukan aktivitasnya atas nama firma gitu. Misalkan ada firma konsultan pajak gitu ya, atau firma hukum gitu. Jadi masing-masing orang tuh bertindak atas dirinya, tapi bertindak dengan dirinya tapi atas nama firma. Dan kalau terjadi sesuatu di antara mereka, maka tanggung jawabnya dibagi bersama gitu. Itu firma. Kemudian ada yang baru-baru belakangan ini ya, mungkin 5-4 tahun terakhir itu PT perorangan, PTOP. Sebenarnya dia sama seperti PT, tapi kepemilikannya hanya 1 orang gitu ya. Dan 1 orang ini harus memiliki kriteria usaha mikro dan kecil. Apa kriteria usaha mikro kecil? Modal store-nya di bawah 5 miliar gitu ya, di bawah 5 miliar. Pemegang saham tidak bertanggung jawab secara pribadi kecuali hal-hal tertentu, sama seperti perseroan terbatas, ya teman-teman. Ini bentuk-bentuk usaha atau badan usaha yang akan kita bahas nanti. Nah, kita balik lagi nih. Apa itu pajak? Tadi kita bicara badan usaha secara sekilas, kemudian kita masuk ke aspek pajaknya. Pajak berdasarkan Undang-Undang KUP, definisinya adalah kontribusi wajib pajak ini kurang ya, wajib pajak kepada negara yang terhutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Tadi di awal saya tanya tadi di awal kenapa pajak itu menjadi pertimbangan yang paling penting tuh bagi investor asing ingin menaruh duitnya di suatu negara. Jadi dia akan mencari negara dengan tarif pajak yang lebih rendah untuk diinvestkan di duitnya di sana gitu. Kenapa? Kenapa mereka tidak ya udahlah kalau memang segitu tarifnya invest aja di situ gitu. Atau kenapa misalkan banyak perusahaan-perusahaan yang didirikan yang ibaratnya generate revenue-nya di Indonesia tapi memiliki holding misalkan di Singapura yang tarif pajaknya lebih kecil. Kira-kira kenapa? Karena ada selisih tarif pajak. Nah, itu dia. Kenapa mereka tidak mau? Karena pajak itu tidak mendapat imbalan secara langsung. Jadi kalau dia invest di Indonesia misalkan 500 miliar misalkan, dia nggak dapat imbalan secara langsung tuh dengan tarif pajak katakanlah 22%. Sementara kalau dia invest di Singapura tarif pajaknya mungkin apa ya 11 atau 12% saya kalau nggak salah gitu. Karena tidak mendapat imbalan secara langsung, jadi pajak menjadi pertimbangan tuh bagi investor-investor dari luar untuk menanamkan duitnya di satu negara.
Nah, kita bicara jenis-jenis pajak. Sebenarnya jenis pajak itu kalau berdasarnya banyak ya. Bisa pajak subjektif atau pajak objektif, ada juga pajak langsung, pajak tidak langsung. Cuman kita masuk ke berdasarkan lembaga pemungutannya. Yang pertama itu adalah pajak pusat, berarti dipungut oleh pemerintah pusat, yaitu ada PPH, PPN, PPNBM, dan PBB. PBB di sini yang masuk ke pusat adalah sektor kehutanan, perkebunan, dan pertambangan, ya, sektor P3. Sementara di pajak daerah, berarti itu pemungutannya masuk ke kas daerah. PBB di situ adalah P2, pedesaan dan perkotaan, gitu. Kemudian ada BPHTB, kemudian ada pajak restoran atau PB1, dan banyak lagi ya, ada pajak reklame, ada pajak kendaraan, itu semuanya masuk ke pajak daerah. Nah, di sini kita akan bahas mengenai PPH dan PPN yang merupakan pajak pusat ya teman-teman. Kita tidak bahas seluruh pajak ini yang ada di sini. Nah, kita refresh sedikit tentang subjek pajak. Ini dari sisi PPH-nya. Kita dulu masuk ke PPH dulu nih. Subjek PPH apa? Orang pribadi, badan, warisan yang belum terbagi, dan juga BUT gitu ya. Orang pribadi baik yang bertempat tinggal atau berada di Indonesia maupun luar Indonesia. Badan itu definisinya adalah kumpulan orang atau modal yang merupakan kesatuan. Baik yang melakukan usaha ataupun yang tidak melakukan usaha. Contohnya PT, CV, firma, koperasi, yayasan gitu. Itu termasuk definisi badan. Kemudian warisan yang belum terbagi menggantikan yang berhak. Kemudian BUT. BUT itu istilahnya adalah singkatan dari bentuk usaha tetap. Istilahnya adalah kepanjangan tangan dari wajib pajak luar negeri yang tidak bertempat tinggal atau berkedudukan di Indonesia gitu. Ini subjek pajak ya. Kemudian kita bicara objeknya. Karena ini pajak penghasilan sudah pasti objeknya penghasilan. Apa itu penghasilan? Penghasilan itu terdiri dari 4 poin berdasarkan Undang-Undang Pajak. Yang pertama itu tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh wajib pajak yang berasal dari Indonesia atau luar Indonesia yang dapat dipakai untuk konsumsi atau menambah kekayaan dengan nama dan dalam bentuk apapun gitu. Jadi dengan nama dan dalam bentuk apapun tidak hanya dalam berupa uang yang merupakan definisi penghasilan, bisa jadi dalam bentuk natura atau kenikmatan yang baru-baru ini keluar aturannya kan kait natura dan atau kenikmatan yang dikenakan pajak gitu. Jadi tidak hanya benefit in cash, tapi benefit in kind juga termasuk dalam definisi penghasilan, gitu ya. Nah, kalau kita lihat dari undang-undang, kita pengen tahu nih di mana sih penghasilan itu di undang-undang. Itu ada di pasal 4 ayat 1, 4 ayat 2, dan 4 ayat 3 Undang-Undang PPH. 4 ayat 1 itu mengenai objek pajak, artinya penghasilan-penghasilan yang dikenakan pajak. Itu contohnya ada gaji, laba dari usaha, ada hadiah, ada bunga, royalti, sewa, dan dividen. Ya. Kemudian ada juga objek pajak final. Kalau tadi pajak tidak final 4 ayat 1, yang kedua ada pajak final. Artinya dia tidak perlu diperhitungkan lagi di akhir tahun atau tidak perlu dikurangkan dengan kredit pajak tuh memperhitungkannya. Yaitu ada di pasal 4 ayat 2. Contohnya apa? Bunga deposito, sewa atau jual beli tanah dan bangunan, hadiah undian, dan lain-lain gitu ya. Tujuannya apa sih objek pajak final? Supaya memudahkan administrasi wajib pajak untuk transaksi-transaksi yang masuk ke dalam objek PPH pasal 4 ayat 2. Nah, kemudian pasal 4 ayat 3 itu apa? Itu bukan objek pajak. Contohnya apa? Bantuan, setoran modal, dividen, natura tertentu gitu. Dividen itu bisa menjadi objek pajak dan dividen juga bisa tidak menjadi objek pajak gitu ya. Gitu ya teman-teman. Nanti kita bahas lebih lanjut mengenai dividen. Ini mengenai penghasilan. Jadi kalau kita bicara tadi salah satu objek pajak adalah laba usaha. Nah, kalau kita bicara dari sisi perusahaan, maka laba itu adalah penghasilan dikurang biaya. Nah, kita juga perlu tahu nih, biaya-biaya apa aja yang dapat dikurangkan atau dapat dibiayakan secara pajak. Itu bisa dilihat di pasal 6 di Undang-Undang PPH gitu ya. Intinya itu banyak biayanya, tapi intinya adalah terkait dengan 3M. 3M itu adalah biaya-biaya untuk mendapatkan, memelihara, dan menagih penghasilan.
Artinya biaya-biaya yang terkait dengan core bisnis perusahaan. Kalau tidak terkait dengan core bisnis perusahaan, maka tidak dapat dibiayakan. Nah, itu kita bisa lihat nanti di pasal 9. Jadi, teman-teman harus tahu nih, untuk bikin perencanaan pajak, wajib hukumnya tahu pasal 4, pasal 6, dan pasal 9 Undang-Undang Pajak. Karena ini materi-materi untuk menentukan berapa sih penghasilan yang dikenakan pajak gitu, berapa sih dasar pengenaan pajak gitu. Kalau kita bicara dari sisi wajib pajak, baik itu badan ataupun juga orang pribadi yang memiliki usaha. Gitu ya teman-teman. Kemudian, nah ini kita bicara sedikit mengenai koreksi fiskal atau rekonsiliasi fiskal gitu. Nah kalau kita bicara misalkan di sini laporan keuangan komersial perusahaan. Ada pendapatan, ada biaya, ini yang simpel aja ya, asumsinya ini perusahaan jasa. Ada pendapatan, ada biaya, kemudian ketemu laba atau rugi. Ya, tadi laba atau rugi. Kemudian berdasarkan aturan pajak untuk pendapatan-pendapatan yang merupakan pasal 4 ayat 2 atau pasal 4 ayat 3, tadi kita sudah bahas itu apa? Yaitu pendapatan yang bersifat final dan juga yang bukan penghasilan gitu ya. Maka itu dikoreksi. Sehingga nanti secara fiskal hanya masuk ke pendapatan ataupun penghasilan yang merupakan pasal 4 ayat 1. Ini laba rugi fiskal. Meskipun secara laporan tidak ada laporan keuangan khusus, itu tidak ada. Yang ada laporan keuangan komersial dilakukan koreksi fiskal sehingga temu laporan laba rugi fiskal. Nah, sama juga dengan biaya. Biaya-biaya di laporan komersial dilakukan koreksi fiskal sesuai dengan Undang-Undang PPH pasal 9 NDE non deductible expense. Sehingga nanti masuk yang ke laporan keuangan fiskal atau laporan laba rugi fiskal adalah undang-undang sesuai dengan pasal 6 Undang-Undang PPH atau disebut dengan deductible expense. Nah, di sini ketemu nih laba fiskal. Jadi sebelum kita kalikan dengan tarif pajak, maka kita cari dulu laba fiskal. Setelah dapat laba fiskal, baru kita kalikan dengan tarif pajak yang berlaku gitu ya. Nah, tarif pajaknya berapa? Tarif pajaknya kita lihat ada tarif pajak badan dan juga ada tarif pajak orang pribadi. Di tarif pajak badan itu banyak tuh, ada pasal 17 ayat 1 dan 2A. Ada juga yang mendapatkan fasilitas pasal 31E. Ini untuk UMKM lah, bisa dibilang seperti itu. Kemudian ada lagi yang dikenakan final dari omset. Sejarahnya dari PP 46 tahun 2013 diganti dengan PP 23, terakhir dengan PP 55 tahun 2022, yang penjelasannya ada di PMK 164 tahun 2023. Dan kita akan bahas hari ini banyak mengenai PMK 164 tahun 2023, di mana pajak tidak dikenakan dari laba, tapi pajak dikenakan dari pendapatan atau dari omset, gitu ya. Nah, kemudian pasal 17 ayat 2B ini untuk perusahaan yang masuk bursa gitu. Kalau kita lihat sekarang untuk wajib pajak normal nih, pasal 17 ini bisa dibilang juga tarif normal. Tarif normalnya itu berapa? 22%. Tarif PPh badan normal itu adalah 22% dari laba. Kemudian pasal 31E tidak berlaku untuk BUT ya. Tarifnya berapa? 31E. Ini untuk pengusaha yang omsetnya di bawah 50 miliar. Nanti ada perhitungannya, ada proratanya. Tapi untuk pengusaha yang dalam tahun berjalan omsetnya di bawah 4,8, dia mendapat pengurang 50% dari tarif normal. Jadi jika tarif normalnya 22%, maka tarif pasal 31E-nya sebesar 11%. Jika omsetnya di bawah 4,8. Jika omsetnya antara 4,8 sampai 50 miliar, nah itu ada proratanya, ada penghitungan ulangnya. Nah, kemudian lanjut di PP 23, terus sekarang dengan PP 55 gitu ya. Untuk wajib pajak yang baru berdiri ya, baru berdiri. Nanti kita akan bahas bagaimana perlakuan untuk PT, CV, firma ataupun orang pribadi. Itu dikenakan 0,5% dari omset. Untuk orang pribadi dengan PMK 164 itu ada pengecualian sebesar 500 juta. Jadi 500 per juta pertama itu dikecualikan. Kemudian setelahnya itu baru dikenakan 0,5% dari omset gitu ya. Kemudian yang di bawah ini perusahaan masuk bursa kita tidak bahas ke sana. Kemudian tarif kalau tadi badan, nah sekarang kita bicara yang orang pribadi.
tarif orang pribadi itu ada di progresif, mulai dari 5% sampai 35% dari penghasilan kena pajak ya. Cara mencari penghasilan kena pajak adalah berarti penghasilan dikurangi PTKP, gitu ya, dikurangin PTKP, penghasilan setelah dikurangin biaya kalau dia pengusaha, kemudian dikurangin PTKP, kemudian ketemulah PHKP atau penghasilan kena pajak. Sampai dengan 60 juta itu dikenakan tarif 5%. Sampai dengan 250 juta, berarti sisanya tinggal 190 juta ya. Itu dikali 15%. Sampai dengan 250 juta, berarti sisanya lagi 250 juta dikali 25%. Sampai dengan 5 miliar, berarti 4,5 miliar sisanya ya. Karena sudah diambil, maka 30%, kemudian di atas 5 miliar dikali 35%. Oke. Oke, sebelum kita masuk ke PMK 164, dengan tarif dari omset, 0,5% dari omset, ada pertanyaan sepertinya. Boleh? Maaf Pak, saya mau bertanya. Iya, silakan Bu Nurlita Ahmad dulu nih. Silakan Iya. kalau ada yang mau dibacakan atau open mic. Saya Oh, silakan Bu ya. Nurlita. Iya. Jadi saya kan baru membuat CV untuk usaha distributor Silakan suplai Bu Nurlita, barang. open mic. Oh, Sorry. Saya nggak dengar. Bisa diulangi suaranya? iya. Jadi saya lagi proses membuat CV untuk usaha distributor suplai barang. Ya, Bu. Nah, kebetulan kemarin waktu ngurus ke notaris itu disuruh memilih KBLI. Nah, waktu saya memilih kan tidak boleh milih KBLI itu maksudnya gabung antara 47 Antara apa, Bu? sama KBLI. Iya, ya kenapa KBLI-nya? Nah, saya kan kemarin sempat pilih KBLI 46 dan 47 digabung. Kata Ya. notaris itu nggak boleh, katanya 47 boleh sendiri, 46 sendiri gitu. Nah, saya pilih 46 karena itu adalah pedagang besar yang memang menyuplai ke toko-toko eceran. Tapi kan saya ini baru mulai ya, maksudnya baru mulai usaha ini. Pas saya sempat tanya sama teman saya yang sudah jalan dan dia itu distributor besar, dia ternyata pakai 47 pedagang eceran. Itu ada pengaruhnya ya sama bayar pajak atau enggaknya ya Pak ya? Setahu saya sejauh ini belum sampai ke sana sih, Bu. Belum sampai ke sana. Oh, Jadi, artinya KBLI 46 atau 47 itu tarif pajaknya semuanya sama kan Pak? iya, sama, Bu. Cuman Oke. setahu saya biasanya, ini mohon maaf ya, mungkin berbeda notaris. Ketika kita mengajukan ke notaris akta pendirian biasanya itu KBLI bisa dimasukin banyak biasanya, Bu. Betul, saya Enggak. masukkan 24 KBLI kan Pak. Ya, Cuman dia bilang boleh banyak usaha, maksudnya kayak palu gada gitu boleh, tapi 47 sama 46 nggak boleh digabung. Karena dia dalam satu huruf G. Jadi G itu cuman usaha perdagangan, nah di dalamnya itu ada 46 dan 47. Jadi katanya dia ya, tapi ya nggak tahu ini betul apa enggak. Saya boleh ambil dari mana aja, tapi 46 dan 47 itu nggak boleh digabung, karena yang 46 itu adalah pedagang besar, 47 adalah pedagang eceran. Jadi maksudnya dia ya kalau memang ambil di pedagang besar aja, yang eceran aja. Begitu sih maksudnya dia kemarin. gitu. Mungkin dari sisi ini kali ya, BKPM-nya kan nanti Ibu setelah keluar akta notaris, Ibu akan urus NIB kali ya, nomor induk berusaha. Betul. Dia Nah, nanti di kan situ kan nanti prosesnya tuh sesuai. Jadi gini, kalau kita masukin 20 aja. Tapi apakah 20 itu mau dimasukkan ke NIB? Saya rasa tidak usah. Karena itu nanti dalam pengurusan NIB kan akan berhubungan dengan dirjen ataupun kementerian yang di mana kita masukkan. Jadi ketika kita menjalankan satu KBLI ya satu aja dulu dimasukin NIB. Jadi jadi gini. Akte boleh banyak tapi NIB-nya nanti atas satu jenis usaha saja ya, Pak ya. Begitu ya? yang dijalankan Oh. aja. Kira-kira yang dijalankan apa, itu aja dulu diurus NIB-nya. Itu Bu. Paham, Nanti paham. mungkin secara hukum dia tahu ketika Ibu masukin tadi 46 terus Ibu masukin 47 ditolak mungkin sama BKPM gitu kan. Karena Iya. kan NIB-nya Iya, kan bisa jadi BKPM. secara administrasi memang tidak maksudnya akan
akan terhambat di pembuatan NIB kali ya Pak ya nanti. Iya, iya, nomor izin berusahanya. Mungkin kayak gitu, Bu. Karena kan nanti akan berurusan dengan kementerian masing-masing tuh NIB tuh. Proses Iya sih, selanjutnya. bidangnya apa Tergantung, gitu ya. Kalau ya, bidangnya tergantung perdagangan paling resikonya. ke oke ya. Iya. Oke, Bu Nurlita. Dari saya cukup, nanti kalau mau nanya lagi boleh ya. Silakan, Terima kasih silakan. banyak. Iya, Bu Nurlita, terima kasih. Yang Ya. di chat, Kemudian dari Muhammad Wahid Riyadi, selamat pagi Pak Ardial, izin bertanya, apa saja upaya yang dapat dilakukan dalam menjalankan perencanaan pajak guna meminimalkan jumlah pajak penghasilan terutang badan? wah banyak, Mas. Terima kasih, Mas Wahid, Wahid ya. Riyadi. Ya banyak, Mas. Harus itu nggak bisa, itu nggak bisa satu hari. Cuman mudah-mudahan ada yang bisa diambil lah dari slide yang akan saya presentasikan. Ini mungkin sekelumit perencanaan pajak, karena perencanaan pajak tuh luas banget ya. Jadi kalau kita berpikir mengecilkan pajak hanya dengan katakanlah memanfaatkan selisih tarif, ya itu salah satu tax planning. Tapi perencanaan pajak kalau bagi saya ya itu ada saya tulis di slide bahwasannya kita compliance dengan benar itu udah bagus banget perencanaan pajak. Jadi kalau jangan berpikir dulu untuk mengecilkan pajaknya, berpikir dulu untuk supaya gimana caranya ketika SP2DK datang atau SP2 bahkan pemeriksaan datang, kita tuh udah tenang. Nah, itu perencanaan pajak yang paling oke menurut saya. Artinya celah orang pajak untuk menerbitkan penalti atas tax compliance kita itu sedikit. Gimana caranya? Nah, kita harus tertib administrasi. Seluruh dokumen di-filing dengan benar. Semua transaksi dibuatkan kontrak dengan benar gitu ya. Kemudian setiap ada transaksi dengan lawan transaksi yang harus dipotong pajak, kita potong pajak gitu. Kemudian ada matching konsep. Ada kalau di corporate itu biasanya three-way matching konsep antara legal, antara accounting dan tax itu ada dalam satu triangle gitu. Jadi benar nggak? Jadi ketika kalau kita mau benar-benar comply, kita harus tahu gimana prosedur pemeriksaan pajak. Jadi kalau kita menggunakan standar pemeriksaan pajak terhadap tax compliance kita, itu perencanaan pajak yang sudah benar. Karena apa sih tujuannya kita melakukan tax planning, tax compliance? Kalau boleh jujur ya, apakah kita ingin menyumbangkan dana maksimal ke negara? Adakah yang seperti itu? Wah, sangat mulia, saya doakan itu masuk surga. Tapi rata-rata kan tidak. Rata-rata itu adalah ketika diperiksa pajak, mereka bisa defense dengan baik gitu. Jadi targetnya itu tuh. Makanya banyak orang berharap semoga setelah 5 tahun orang pajak tidak melihat kesalahan-kesalahan saya gitu. Memang expirednya pemeriksaan 5 tahun itu. Jadi perencanaan yang paling benar bukan meminimalkan jumlah pajak dulu, tapi meminimalkan penalti pajak. Kalau bisa meniadakan penalti pajak dengan melakukan tax compliance yang benar. Itu Mas. Jadi hitung pajak dengan benar, store dengan pajak dengan benar tepat waktu. Kalau itu sudah comply, baru kita nanti naik ke gimana cara meminimalkan pajak. Nanti kita akan bahas tuh apa yang badan usaha yang kita pilih. Nanti kita akan bahas juga di slide terakhir. Begitu ya, Mas Wahid. Jadi hindari dulu penaltinya, baru kecilkan pajaknya. Hindari penaltinya, compliance pajak dengan benar. Ya, dari Mas Wahid lagi nih Pak. Tuh. Satu lagi Pak, pertanyaan saya. Mengapa perusahaan perlu melakukan rekonsiliasi fiskal sebelum menyusun SPT tahunan pajak penghasilan? Sebenarnya nggak perlu. Kalau standar pembukuan Mas Wahid sama dengan undang-undang pajak. Jadi kan kalau kita lihat nih, di sini ada, sorry saya share back ya. Oh jadi ini yang share. Bentar. Mana Bu? Nah ini kan laporan keuangan lah. Konsep laporan keuangan kan kira-kira seperti ini ya teman-teman. Ini aja. Nah, ketika Mas Wahid bikin laporan laba rugi, ya di mana pendapatan dan biayanya menggunakan aturan pajak ya, itu sebenarnya tidak perlu koreksi, benar nggak? Jadi pendapatannya sesuai dibikin dengan pasal 4 ayat 1, terus biayanya dibikin sesuai dengan Undang-Undang PPh pasal 6, deductible expense, maka laba rugi komersial sama dengan laba rugi fiskal. Tidak perlu dilakukan koreksi fiskal. Cuman pertanyaannya, apakah mau perusahaan membuat
laporan keuangan sesuai dengan maksud dan tujuan negara. Negara kan membuat aturan pajak kan supaya mendapatkan bagian dari laba pajak gitu. Kenyataannya tidak. Manajemen akuntansi punya standar sendiri nih, ada SAK etap, ada PSAK, ada FRS gitu. Karena adanya perbedaan standar pembukuan antara akuntansi di mana kalau fiskal itu kan dasarnya adalah undang-undang, bukan kesepakatan. Kalau akuntansi itu dasarnya adalah kesepakatan, PSAK itu kan kesepakatan para akuntan gitu ya. Jadi mau tidak mau harus dilakukan koreksi fiskal kecuali memang Mas Wahid pembukuannya menggunakan standar pajak gitu. Maka tidak perlu dilakukan koreksi fiskal. Tapi saya belum pernah ketemu ada perusahaan standar pembukuannya menggunakan undang-undang pajak. Oh, pasti saya nggak ketemu tuh. Belum ketemu ya. Mungkin suatu saat nanti. Oke. Dari AHP, apakah dalam setiap pembentukan perusahaan baru kita harus langsung membuat NPWP jika dilihat atau perkiraan omset masih di bawah 4,8 M? Mohon penjelasannya jika kita langsung membuat NPWP, bagaimana pengaruhnya dengan omset kita? Mengingat setelah kita dapat NPWP, maka kewajiban pajak sudah harus dilakukan. Terima kasih. Pertanyaannya, apakah NPWP menjadi syarat Anda berbisnis? Kalau saya bilang iya. Bahkan sekarang NPWP dan KTP itu sudah menjadi single identity number, benar ya? Jadi NPWP itu sudah nyatu nih dengan KTP. Mungkin nggak kita tinggal di satu negara tanpa KTP? Itu pertanyaannya tuh. Nggak mungkin. Pasti minimal kita beli apapun KTP. Kita mau pinjol aja KTP tuh, foto dengan KTP. Mau bikin rekening bank dengan KTP. Jadi makin ke sini sepertinya kontrol negara atas penghasilan kita semakin ketat. Jadi kalau kita bilang mungkin nggak kita bertransaksi tanpa membuat NPWP. Sekarang udah satu. Begitu Anda punya KTP, Anda harus punya otomatis menjadi nomor NPWP. Sudah disinkronis sekarang, Mas. Jadi tidak bisa. Jadi karena KTP sekarang sudah menjadi NPWP gitu. Pengaruhnya terhadap omset nanti kita lihat. Jadi identitas wajib pajak, baik itu terkait dengan pajak ataukah Dukcapil gitu ya, Dinas Catatan Kependudukan dan Sipil ya. Nah itu sudah menjadi satu tuh, sudah menjadi satu. Bahkan kita justru akan kerepotan nantinya kalau sampai saat ini kita belum melakukan sinkronisasi. Kan per bulan Juli ya kalau nggak salah, kita harus mensinkronisasi antara KTP dan NPWP. Justru kita susah bergerak nanti kalau kita tidak memilikinya itu gitu. Kecuali kita tidak hidup di kota lah. Katakan kita mungkin tinggal di bagian belahan bumi ya yang tidak banyak melakukan interaksi seperti di kota, tidak bertransaksi dengan swalayan atau kita menjual barang atau segala macam yang dimana di situ masih kehidupan dalam tanda kutip primitif gitu. Itu mungkin kita bisa tidak memiliki KTP atau NPWP. Tapi kalau kita hidup di kota, sudah pasti kita harus memilikinya. Mudah-mudahan menjawab ya Mas. AHP. Siapa satu lagi? Nggak apa-apa, tanya jawab aja. Pertanyaan dari Huafu. Selamat pagi Pak, izin bertanya, apabila perusahaan di Indonesia membuka cabang di luar negeri untuk pelaporan pajaknya bagaimana ya Pak? Jadi masuk ke dia statusnya apa tuh? Membuka cabang. Berarti dia kan bagian dari secara omset dia masuk ke penghasilan di Indonesia kan. Nanti akan dihitung di PPh badannya. Dia mendapat penghasilan dari luar negeri di Indonesia gitu. Kalau nanti dipotong, misalkan di luar negeri dipotong pajak, itu nanti kita melihat di PPh pasal 24 bisa menjadi kredit pajak apabila belum melebihi batasnya gitu. Seperti itu. Jadi intinya seluruh penghasilan yang didapat dari dalam dan luar negeri itu merupakan objek pajak di Indonesia gitu ya. Adapun pajak yang dipotong di luar negeri bisa menjadi kredit pajak. Oke. Kecuali itu entiti yang berbeda ya. Kalau cabang itu kan masih dalam satu entiti ya. Ini Mbak atau Mas ya? Wafu.
Jadi kalau udah entity yang berbeda ya tidak. Tapi kalau masih dalam satu entity yang sama, maka seluruh penghasilannya masuk ke pusat. Ada lagi? Semoga menjawab ya. Bu Nurlita raise hand lagi. Ya Bu, silakan. Pak. Misalnya gini, saya kan ini kan Teman-teman kita distribusi. santai aja. Kalau ada yang mau nanya, silakan raise hand dan open mic. Baik, Pak. Udah sebentar Bu, saya matiin. Sebentar, ulang. Oke Bu. Oke. Iya. Kan saya bergerak di bidang usaha distribusi barang ke toko-toko eceran ya. Nah, misalnya saya bertransaksi dengan toko eceran yang PKP, kan berarti saya wajib menerbitkan faktur pajak ya. Seandainya customer saya eceran itu tidak PKP, itu dia nggak minta faktur pajak, itu saya gimana ya Pak? Apa wajib saya mintakan faktur pajak atau gimana ya? Saya kan nggak ngerti nih, bener-bener buta nih masalah pajak nih. Ibu Kalau dia non Lita, PKP. Heeh. Ibu Lita PKP atau bukan? Saya akan, ini kan proses PKP saya, OTW CP nanti sampai PKP. Oke, omsetnya berapa? Belum, ini baru jalan. Mungkin di bawah Iya, sekitar target setahun berapa? target setahun itu kurang lebihnya bisa jadi sekitar 250 sampai 500 juta. Juta. Ya, Ibu targetnya dalam setahun cuma 250 juta atau sampai 500 juta setahun. iya segitu. Kenapa mau jadi PKP, Bu? Suppliernya PKP. Enggak, ini sebetulnya baru estimasi awal sih, Pak. Kita kan kalau ini omset ya, Pak ya. Kalau ditanya omset sih kemarin estimasi dari pabrik yang mau kerja sama-sama saya itu selama barang itu terpenuhi bisa jadi 200 per bulan gitu. Itu omset ya, maksudnya Oh, secara sebulan 200. ya. Setahun sekitar 2,4 M. Ya, mungkin bisa jadi seperti itu kalau memang service level dari pabrik juga terpenuhi. Ini kan makanya estimasi, lebih baru ke estimasi gitu, Pak. Ini ya Bu Lita, saya kasih gambaran dulu karena ada klien saya juga ya begitu. Dia tidak tahu apa-apa ujuk-ujuk PKP gitu ya. Iya, Nah, kalau produk gini, PKP itu kan terkait dengan PPN. Ketika iya. Ibu sudah menjadi PKP, maka Ibu wajib memungut 11% dari seluruh produk yang Ibu jual. Apakah Ibu jualnya ke PKP atau Ibu menjualnya ke bukan PKP? Begitu. Nah, itu perlu diperhatikan. Kalau Ibu itu retail, ya, Mm-mm. retail berarti harga Ibu itu 11% lebih tinggi daripada kompetitor. Iya. Kalau Ibu B2B nggak masalah. Karena faktur Mm, pajak Ibu bisa dimanfaatkan oleh customer Ibu yang juga perusahaan gitu yang sama-sama PKP. Iya. Tapi kalau Ibu PKP, customernya retail di mana itu orang pribadi gitu atau toko-toko dan mereka nggak Mm, bisa mengkreditkan faktur pajak, mereka pasti akan pindah, Bu. Maksudnya dia nggak akan beli dari Ibu, lebih tinggi 11% harganya. Nah, oke. pertanyaan kedua, Ibu beli barang, Ibu produknya apa, Bu? Kalau boleh tahu, Bu? Saya produknya itu makanan MPASI dan memang sebetulnya gini, saya langsung dari pabrik. Jadi harga itu ke customer sama semua. Cuma saya dapat margin dan ya itu udah include pajak gitu, Pak. Iya, tapi kan Ibu beli jual kan, bukan Ibu dapat komisi kan? Beli jual benar, tapi dapat margin ya. Iya, marginnya ditentukan sama si produsen, sama kayak industri semen lah. Iya. Artinya, Ibu beli, Ibu dibukain faktur nih sama si Pabrik. produsen, bener ya? Betul, Dikasih sama faktur pabrik. pajak. Betul, heeh. Nah, ketika Ibu jual, maka Ibu harus bikin faktur pajak juga. Sebenarnya dari Oke. dari dari sisi Ibu, kalau memang Ibu beli dari pabrik menguntungkan. Kenapa? Faktur pajak yang Ibu bayarkan ke supplier itu Ibu Mm, bisa kreditkan dengan faktur pajak yang Ibu terbitkan ke customer. Jadi di net mm, off tuh. Misalkan iya. Ibu belinya 10 juta, maka kan Ibu Mm, nanti bayar ke si supplier itu kan 11.100.000 ya. iya betul. Ibu jual ke pelanggan Ibu misalkan 11 juta, ya sekitar 12,1 lah katakan begitu tuh. Mm, Nah, mm. itu selisihnya aja yang Ibu store ke negara. Teman Ya, jadi permasalahan. kayak pajak masukan sama pajak keluaran gitu ya Pak, ya selisihnya aja Betul, yang betul. Cuman masalahnya, apakah ketika Ibu menjual 11%, karena kan Ibu harus men-charge 11% tuh iya. ke konsumen Ibu, mau nggak mereka gitu. Karena saya punya pengalaman, sama dia nggak tahu menahu nih tentang PKP, bahkan bukan nggak tahu menahu, dia tahu. Nah, dia mau Mm, masuk ke perusahaan besar. Dia waktu itu produknya tuh saya bilang aja produknya kayak styrofoam, dia produsen. mm.
dia mau masuk ke Gramedia, ya toko buku besar gitu. Nah, kan syaratnya harus PKP. Ya, Iya. dia bikin PKP, ternyata nggak jadi dan dia masih jual ke retail. Nah, akhirnya pusing tuh. Karena penjualan besarnya nggak dapet, penjualan kecilnya juga dia harus, jadi dia yang menanggung tuh si 11%-nya. Hmm. Gitu. Tapi nggak apa-apa kalau Ibu rasa nih, saya nggak tahu gimana tingkat persaingan usaha di situ. Kalau Ibu rasa dengan harga 11% lebih tinggi masih oke, karena itu PPN ya itu lebih menguntungkan. Karena Ibu beli dipungut PPN, Ibu menjual, Ibu mengungut PPN. Karena Artinya gini Pak, eh, untuk yang beberapa calon customer itu kan mereka minta terbitkan faktur pajak. Jadi kan ya mau good. nggak mau, ya Pak? Ya, bagus. Kalau memang customernya itu minta faktur pajak, ya berarti nggak ada masalah. Karena ibunya kan beli juga pakai faktur kan? Iya betul. Misalnya Iya. dia ini, misalnya dia ini gini loh. Saya dikasih tahu nih sama orang pabriknya, banyak tuh misalnya customer-customer yang PKP tapi dia nggak minta faktur pajak. Nah itu kan sebetulnya salah di mereka. Kalau saya misalnya dia ternyata PKP dan saya langsung terbitkan faktur pajak, itu kan sudah saya ibaratnya tugas saya selesai, benar nggak Pak ya? Maksudnya Ibu untuk nggak, gini, kalau PKP, Ibu nggak perlu tahu dia PKP atau bukan. Yang kalau uh, Ibu sudah PKP, Ibu nggak perlu tanya, lu mau faktur pajak oke, atau enggak. Kewajiban Ibu menerbitkan. oke, berarti mau dia PKP atau tidak, pokoknya saya semua transaksi wajib mengeluarkan faktur pajak, begitu kan Pak ya? Betul, betul. Oke, Nanti itu baik. diadu dengan PPN yang dipungut sama supplier gitu. Iya, paham saya. Oke, makasih Oke, Bu. banyak ya Pak ya. Nanti saya banyak Ya, tanya sih, agak siap, karena siap, karena siap. buta buta pajak lah. Makasih ya Pak ya. Ya, Bu, ya, Bu. Kita lanjut ya, teman-teman. Soalnya ini kita hari Jumat. Oke, sampai mana tadi ya? Nah, kita masuk ke wajib pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu. Ini tuh ada di Peraturan Menteri Keuangan yang terbaru ya, nomor 164. Sebelumnya tuh nomor 99 kalau nggak salah, tahun 2018. Jadi, kalau tadi kita bicara pajak penghasilan itu dikenakan dari mana? Dari laba. Tapi ini ada pengecualian. Yaitu, nanti kita bahas ya. Yang pertama itu objek dan subjek pajak PPh final 0%. Kalau kita lihat dari objeknya adalah penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh wajib pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu. Definisi tertentu apa? Tidak lebih dari 4,8 miliar. Ya. Tarifnya berapa? 0,5% final. Tapi ini nggak bisa berlaku bagi yang pertama, penghasilan dari jasa sehubungan dengan pekerjaan bebas. Nanti kita lihat apa aja pekerjaan bebas yang tidak boleh memanfaatkan 0,5% final. Kemudian penghasilan luar negeri. Ini juga nggak bisa nih kena nih 0,5% final. Kemudian penghasilan yang telah dikenai PPh final dengan ketentuan sendiri. Kemudian artinya ini PPh pasal 4 ayat 2 ya. Jadi kan tadi kita bicara tuh 4 ayat 1, 4 ayat 2. Nah, kalau dia udah kena PPh pasal 4 ayat 2, dia nggak boleh lagi pakai PPh final yang 0,5%. Kemudian penghasilan yang dikecualikan sebagai objek pajak. Ini pasal 4 ayat 3. Ini nggak boleh kena lagi 0,5% dari omset. Nah, kita bicara objeknya, sekarang kita bicara subjeknya. Apa sih subjeknya PPh final 0,5%? Yang pertama itu adalah orang pribadi. Orang pribadi mulai dia terdaftar ya, mulai dia terdaftar atau aturan ini berlaku. Aturan ini berlaku 2018. Dia bisa menggunakan penghasilan pajak 0,5% dari peredaran bruto atau dari omset selama 7 tahun. Selama tidak lebih dari 0,8 miliar dalam setahun. Paham ya? Jadi kalau tahun pertama omset totalnya itu 2 miliar, tahun kedua 1,5 miliar, tahun ketiga 3 miliar, berarti itu masih bisa menggunakan 0,5% dari omset. Tapi kalau tahun keempat ternyata 4,9. Kalau 4,9 di tahun keempat itu tetap bisa sampai Desember, dihabisin dulu, baru tahun berikutnya tidak bisa. Gitu ya. Jangka waktunya 7 tahun. Gitu ya teman-teman. Kalau badan PT yang baru berdiri dikasih jangka waktu 3 tahun. Berdiri itu sejak terdaftar, sejak dia memiliki NPWP. Dia bisa menggunakan tarif 0,5% dari omset. Kemudian CV firma koperasi BUMDes desa atau daerah dan juga PTOP. Jadi PT CV firma koperasi
OP, sorry, CV, firma koperasi dan PT OP, BUMD itu 4 tahun gitu ya. Jadi orang pribadi 7 tahun, PT 3 tahun, CV firma itu dan PT OP itu 4 tahun penggunaan fasilitas ini. Bisa lebih cepat, jadi mana yang lebih cepat? Batas waktu ini atau threshold-nya dilewati. Threshold-nya berapa? 4,8 miliar. Kalau PT ternyata di tahun pertama sudah menembus 4,8 miliar, maka tahun kedua dia nggak bisa lagi pakai tarif ini, gitu ya. Nah, bukan subjek PPh final, satu, WP yang memilih untuk dikenakan ketentuan umum. Jadi kita bisa milih nih, kita baru berdiri, harusnya kan kita dikenakan PPh final 0,5% dari omset. Tapi kita bilang, enggak, saya mau pakai tarif normal, yang tadi tuh, tarif pasal 17. Ya, itu bisa, tapi kita mengajukan surat ke kantor pajak. Kemudian WP badan yang memperoleh fasilitas penanaman modal, kemudian yang ketiga BUT, yang tadi kita bahas bentuk usaha tetap. Yang keempat, CV atau firma yang menyerahkan jasa yang termasuk dalam pekerjaan bebas. Seperti poin 1. Nah, pertanyaannya apa aja sih pekerjaan bebas? Gitu ya. Jadi kalau Bapak Ibu punya usaha terkait dengan pekerjaan bebas dalam bentuk orang pribadi kah, atau CV kah, atau firma, maka tidak boleh menggunakan tarif 0,5% dari omset. Kita cek apa aja pekerjaan bebas. Pekerjaan bebas itu meliputi tenaga ahli yang melakukan pekerjaan bebas terdiri dari pengacara, akuntan, arsitek, dokter, konsultan, notaris, PPAT, penilai, aktuaris. Itu tidak bisa menggunakan tarif 0,5% dari omset. Pemain musik dan seterusnya, olahraga, penasihat, pengajar, pengarang, agen iklan, pengawas atau pengelola proyek, perantara, petugas penjajah barang dagangan, agen asuransi, distributor, perusahaan pemasaran berjenjang atau biasanya kita kenal multi level marketing ya. Nah, itu tidak boleh tuh menggunakan tarif sesuai PMK 164. Nah, tadi kita bilang ada yang dia sebenarnya ketika berdiri kan perusahaan itu baik semua baik OP atau badan yang baru berdiri, maka dia menggunakan tarif 0,5% dari omset. Tapi ada perusahaan enggak, saya pengen tarif normal. Nah, maka dia harus melakukan pemberitahuan nih ke kantor pajak. Pemberitahuan paling lambat akhir tahun pajak. Ya, maka di tahun berikutnya dikenain tarif normal. Atau ketika dia daftar, dia sekaligus bikin surat pengajuan untuk menggunakan tarif normal. Maka di tahun tersebut dia sudah bisa menggunakan tarif normal. Jadi bukan dari omset, dari laba, gitu ya. Wajib pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu, nah penghitungannya bagaimana? Ini kita balik lagi ke PMK 164 ya. 0,5% dikali peredaran bruto. Khusus wajib pajak orang pribadi, ya, ada pengecualian sebesar 500 juta. Jadi orang pribadi nih, selama 7 tahun, kalau omsetnya masih di bawah 500 juta, maka dia tidak dikenakan pajak. Kalau omsetnya misalkan di atas 500 juta, maka 500 jutanya dikecualikan. Misalkan tahun ini omsetnya itu 700 juta. Maka yang dikenakan pajak adalah 200 jutanya. Dikenakan pajaknya kapan? Setiap bulan ya. Setiap bulan dihitung omsetnya berapa nih. Jadi misalkan setiap bulan masing-masing 100 juta. Berarti nanti di bulan ke-6, di bulan Juni, omset 100 juta, setorkan pajaknya 0,5%. Di bulan ke-7, 100 juta lagi, setorkan pajaknya ke negara 0,5% dari omset gitu ya. Dihitung secara kumulatif sejak masa pajak pertama dalam 1 tahun pajak atau bagian tahun pajak. Nah, bagi suami istri yang statusnya pisah harta atau memilih terpisah, penghitungan bagian peredaran bruto dari usaha sampai dengan 500 juta tidak kena PPh, berlaku terpisah. Jadi, sebenarnya dalam konsep pajak, suami istri itu kan satu kesatuan ya. Tapi bisa perlakuan pajak terpisah apabila mereka melaksanakan pisah harta atau memilih hidup pisah sesuai putusan pengadilan. Nah, kalau begitu penghasilannya dihitung masing-masing, ya. Nah, ini contoh, sebentar. Misalkan ini perencanaan pajak karena selisih tarif nih. Jadi kan tadi ada opsi, mendingan saya pakai final atau saya pakai tarif normal gitu ya. Nah, jika kondisinya laba ya, laba. Jika badan usaha bila labanya di atas 4,5%, maka PPh final lebih menguntungkan. Dari mana? Kita coba hitung, kita simulasikan. Misalnya peredaran bruto 4,8 miliar badan usaha, maka PPh finalnya langsung nih 0,5
persen dikali 4,8 hasilnya 24 juta. Nah, kalau dia pakai tarif normal, berarti kan dia misalkan omsetnya 4,8%, biayanya kita tidak menentukan biayanya, yang perlu kan kita berapa penghasilan itu ya. Asumsi tidak ada koreksi fiskal, gitu ya. Maka kita ketemu angka yang sama nih, 24 juta. Ya. Nah, kita pengen tahu berapa persen sih untuk membentuk angka supaya PPh badannya 24 juta. Nah, setelah kita hitung di formula Excel kita ketemu angka 4,5%. Artinya apa? Jika suatu usaha laba netonya, penghasilan netonya itu adalah 4,5% minimal ya, minimal maka maksimal 4,5 maka dia lebih menguntungkan pakai PPh final gitu ya. Kalau omsetnya lebih besar dari 4,5 maka dia lebih menguntungkan PPh final. Tapi kalau laba bersihnya di bawah 4,5 maka dia lebih menguntungkan menggunakan tarif PPh normal. Artinya kan kalau ini lebih besar, maka pajaknya juga lebih besar kan di sini. Gitu. Ini threshold-nya, batasnya nih, batas minimal. Kalau misalkan perusahaan laba bersihnya itu sekitar 10% ya jelas pakai PPh final. Gitu ya. Tapi kalau labanya misalkan 3%, ya mendingan dia pakai tarif normal karena pasti angkanya di bawah 24 juta. Hal yang sama juga terjadi jika orang pribadi. Cuman orang pribadi nggak bisa ketemu apple to apple nih angkanya antara 21.500.000 dengan 21.464.000 karena dia ada pengurang yaitu apa? PTKP ya. Jadi kira-kira nih, misalkan orang pribadi melakukan usaha, batasnya itu adalah 4,94%. Jadi kalau di atas 4,94%, maka orang pribadi tersebut lebih menguntungkan menggunakan PPh final. Kalau di bawah 4,94% penghasilan netonya, maka lebih menguntungkan menggunakan tarif normal. Tapi ada notes-nya, tergantung level tarif dan PTKP. Ini harus ada kata dan nih, dan PTKP ya. Harusnya dan PTKP. Dan PTKP. Jadi nggak bisa serta-merta kalau di badan kan tidak ada pengurang. Jadi kita bisa langsung formulasikan rumusnya. Kalau ini tergantung. Misalkan dia K0 ya berubah lagi nih angkanya. Bukan 4,94% lagi gitu ya. Ini perencanaan pajak. Ini salah satu perencanaan pajak apabila terjadi selisih tarif. Ya. Nah pertanyaannya kalau perusahaannya rugi. Kira-kira milih PPh final atau tarif normal? Silakan dijawab. Yang jawab saya kasih voucher deh. Pak Malik sudah brevet ya Pak? Ini HP Alfiani normal. Kenapa? Karena dengan menggunakan tarif normal, perusahaan rugi itu tidak dikenakan pajak, gitu ya. Jadi dia tidak perlu bayar pajak. Siapa? Sebentar, dikit lagi. Bentar ya. Siapa yang nebut? Oke, silakan deh tanya dulu. Ya, pertanyaan dari Alfiani. Jika kami PT baru 1 tahun berjalan masih menggunakan PP 55, tarif 0,5% dan sudah PKP, lalu pada bulan Agustus ini kami transaksi jasa dengan PT lain dan kami menyertakan surat keterangan sehingga dapat bukti potong atas transaksi jasa tersebut sebesar 0,5%. Lalu bukti potong tersebut kami gunakan pada pelaporan SPT tahunan atau menjadi pengurang pembayaran PPh final kami masa Agustus. Oh, enggak, kalau bukti potong itu pasti akhir tahun. Maksudnya gini, oh ya, sorry. Oh, ini PPh final ya, jadi tidak perlu lagi store ya. Maksudnya apa Bu Alfiani atas penghasilan yang sudah dipotong lawan transaksi ya tidak perlu lagi di store sendiri gitu maksudnya ya? Iya, jadi yang sudah dipotong sama lawan transaksi karena sudah punya surat keterangan ya sudah berarti tidak perlu di store lagi. Yang belum dipotong maka kita kali 0,5%. Seperti itu ya. Ya. Dari AHP,
Pak Ardiel, jadi ketika kita bertransaksi dengan PT yang memberikan jasa atas konstruksi, maka dia tidak boleh menggunakan tarif 0,5% ya? Iya, nggak boleh. Kan tadi aturannya kalau dia udah kenakan PPh final, maka dia nggak boleh nih. Penghasilan yang telah dikenakan PPh final dengan ketentuan tersendiri, jasa konstruksi itu kan dipotong PPh final. Jadi nggak boleh lagi pakai tarif 0,5%. Itu. Oke. Kalau tidak lagi kita lanjut ya. Nah, kita bicara aspek PPh-nya nih. Aspek pajak, bedanya CV, firma, PT, sama orang pribadi. Yang pertama, penghasilan yang dibayarkan kepada pengurus, yang juga merupakan pemegang saham, berupa gaji, merupakan subjek PPh 21. Jadi, kalau kita, misalkan Tuan A, Tuan B, Tuan C, oke kita bikin PT tuh. Tapi kita sebagai pengurus juga, direktur lah, atau ada yang komisaris. Nah, gaji yang dibayarkan kepada pengurus, itu dikenakan PPh pasal 21, gitu ya. Namun, penghasilan yang dibayarkan kepada pengurus yang juga merupakan pemegang saham berupa gaji dapat dibiayakan selama dalam jumlah yang wajar. Jadi atas gaji yang dibayarkan itu dikenakan PPh 21. Nah, beban gajinya itu boleh menjadi pengurang. Jadi akan mengecilkan laba fiskal gitu ya. Kemudian yang ketiga, penghasilan atau laba berupa dividen yang dibayarkan kepada pemegang saham orang pribadi bukan merupakan objek pajak selama diinvestasikan di Indonesia. Nah, jadi Tuan ABC tadi mendapat dividen itu juga bukan objek pajak, artinya tidak dilakukan pemotongan selama Tuan ABC itu menginvestasikan kembali. Nanti bentuk investasinya apa? Macam-macam, ada yang surat utang negara, obligasi, ada juga yang ke UMKM gitu. Nanti coba teman-teman cari sendiri bentuk-bentuk investasi atas dividen yang tidak dikenakan pajak gitu ya. Kalau dividen yang diterima oleh badan dalam negeri dari perusahaan dalam negeri itu tidak perlu syarat investasi jadi tidak perlu diinvestasikan, itu tidak dikenakan pajak tanpa syarat. Artinya dividennya menjadi non objek pajak tanpa syarat. Tapi kalau OP dia menjadi non objek pajak dengan syarat. Syaratnya apa? Harus diinvestasikan. Kemudian PT Persero yang baru didirikan dan masuk dalam kategori wajib pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu berhak menggunakan tarif PP pasal 23 kemudian PP 55 sebesar 0,5% dari penghasilan bruto selama 3 tahun ya. Ini aspek pajaknya nih, aspek PPh-nya PT. Kemudian kita lanjut ke CV atau firma. Penghasilan yang dibayarkan kepada pengurus berupa gaji bukan merupakan subjek PPh pasal 21. Ini kebalikannya. Kalau PT itu objek 21, CV dan firma bukan objek 21. Karena bukan objek 21, maka penghasilan yang dibayarkan kepada pengurus tidak dapat dibiayakan. Kalau tadi, gaji yang dibayarkan di PT kepada pengurus itu dapat dibiayakan, dan di sini tidak dapat dibiayakan. Pengambilan berupa prive oleh pengurus bukan merupakan objek pajak selama diinvestasikan di Indonesia. Kemudian CV firma, sorry, ini nggak ada syarat nih ya. Ini tidak ada. Bukan merupakan objek pajak. Ini tidak ada syarat ini. Oke, saya coret dulu. Oke, jadi prive itu bukan objek pajak karena dia pengurang modal. Yang keempat, CV firma atau PTOP yang baru didirikan atau masuk dalam kategori wajib pajak dengan peredaran bruto tertentu berhak menggunakan 0,5% dari penghasilan bruto selama 4 tahun. Nah, dari sini aja teman-teman sudah bisa melihat nih perencanaan pajaknya. Kan sudah bisa membandingkan PT gaji pemegang saham yang merangkap sekaligus pengurus itu dikenakan PPh 21. Berarti kan ada selisih tarif nih antara PPh badan dengan PPh 21. Nanti tinggal dikalkulasikan aja. Kira-kira kalau kita bikin CV dengan PT, kita mau dikenakan pajaknya di mana? Di 21 kah atau di badan? Kalau di PT itu dikenakan pajaknya di mana? Di 21, tapi di badan dia bisa menjadi pengurang gajinya. Kalau di CV tidak dikenakan 21, tapi di badan dikoreksi, artinya labanya menjadi besar. Nah, itu perencanaan-perencanaan pajak tuh yang bisa kita pertimbangkan karena ada selisih, ada perbedaan. Di sana bukan objek pajak, di sini menjadi objek pajak. Itu ya teman-teman. Dan juga ada selisih masa. Jadi kalau mau bikin perencanaan pajak dihitung di 5 tahun. Dalam 5 tahun kalau kita dalam bentuk PT, kira-kira pajaknya mana yang lebih besar dalam 5 tahun dalam bentuk
CV atau firma gitu ya. Nah, kalau orang pribadi, penghasilan yang diterima orang pribadi merupakan objek pajak selain PPh pasal 4 ayat 2 dan 4 ayat 3. Oke, berhak mendapatkan pengurang berupa PTKP sesuai dengan status WP. Kemudian dalam menentukan DPP, dasar pengenaan pajak, dapat menggunakan norma penghitungan penghasilan itu. Jadi norma ini untuk menentukan penghasilan kena pajak ya dengan norma, dengan persentase tertentu gitu. Kemudian orang pribadi yang baru terdaftar dan masuk dalam kategori wajib pajak dengan penghasilan bruto tertentu berhak menggunakan tarif PP 23 sebesar 0,5% dalam waktu 7 tahun. Itu ya. Dan juga dia mendapat pengecualian dari dikenakan pajak sebesar 500 juta. Jadi nggak kena pajak tuh sebesar 500 juta gitu. Jadi kalau misalkan dalam satu rumah suami istri gimana caranya nih supaya kita nggak kena pajak? Ya udah bikin aja pisah harta atau memilih hidup terpisah gitu ya. Padahal kenyataannya tetap dalam satu rumah. Supaya apa? Supaya threshold-nya semakin besar. Jadi kalau suami istri dibikin satu kesatuan kan threshold-nya lebih kecil ya, cuma 500 juta. Tapi kalau terpisah bisa sampai 1 miliar gitu. Nah, perencanaan pajak di PPh gitu ya. Dalam membuat perencanaan pajak atas pendirian usaha perlu diperhitungkan beberapa hal agar dapat menekan beban pajak. Di antaranya yang pertama, apakah perusahaan ketika didirikan ini diprediksi tahun pertama itu laba atau rugi nih. Nah, kalau kita zaman-zaman sekitar 3 atau mungkin 7 tahun lah ya, lagi heboh-hebohnya startup itu kan pasti rugi tuh. Pasti rugi tuh biasanya. Tahun pertama, tahun kedua dia istilahnya bakar duit lah segala macam. Nah, kalau perusahaannya seperti itu, ya mendingan dia menggunakan tarif normal. Jadi begitu dia didirikan, langsung mengajukan permohonan untuk menggunakan tarif normal. Tapi kalau dia laba, dan labanya tadi kalau kita hitung di bawah 4,5% lah katakan gitu, tapi jarang lah perusahaan itu labanya terlalu kecil 4,5. Kalau dia didirikan sudah pasti labanya tuh di atas 4% atau 5%, maka dia udah pasti kayak PPh final, ya. Yang kedua, jika laba, apakah ada perbedaan tarif? Seperti tadi tuh, apakah jika laba, maka kita hitung nih, kalau dengan tarif sekian dari omset atau sekian persen dari laba, mana nih yang lebih kecil? Itu kita perlu analisa lagi, gitu ya. Ataukah dengan orang pribadi, dengan badan, itu juga beda kan tarifnya. Kalau ada perbedaan tarif, ya kita hitung lagi, mana yang paling oke gitu. Nah, ketiga, seberapa besar perusahaan? Dalam artian gini, mana yang lebih menguntungkan? Misalkan saya punya satu restoran lah, omset saya di restoran ini tuh dalam setahun 3 miliar. Saya ingin buka cabang nih, ya, saya ingin buka cabang. Nah, kalau saya buka cabang, omsetnya kira-kira sama. Opsinya adalah, apakah saya buka cabang atau saya bikin anak perusahaan, seperti itu ya. Kalau saya bikin cabang berarti omsetnya nyatu dong dengan omset saya. Kalau dia nyatu dengan omset saya, maka threshold saya semakin pendek dan saya sudah tidak bisa lagi tuh menggunakan 0,5% dari omset. Tapi kalau saya bikin PT baru, maka dia hitung 0 lagi. Kan bisa seperti itu ya, karena ekspansi kan banyak cara ya. Apakah atau kita jual franchise kah, atau kita bikin perusahaan baru kah, atau kita buka cabang. Nah, itu juga bagian dari perencanaan pajak. Mana yang kita hitung-hitung pajaknya lebih kecil gitu. Jadi intinya perencanaan pajak itu, jika ada selisih tarif maka kita bisa membuat tuh gimana pajak yang paling efisien. Atau jika ada perbedaan antara di sini objek pajak, di sana bukan objek pajak, di sini deductible, di sana non deductible, itu kita juga bisa membuat perencanaan pajak. Atau ya size, seberapa besar nih perusahaan, mau kita split jadi berapa perusahaan nih, itu juga bisa bagian dari perencanaan pajak. Tapi seperti yang di awal saya bilang, bahwasannya perencanaan yang baik itu adalah bermula dari tax compliance gitu. Jadi sebelum kita mengecilkan pajak, pastikan kita bisa menghindarkan dana pajak. Jadi tax compliance kita harus benar-benar diperhatikan, mulai dari filing dokumen sampai melaporkannya. Jangan sampai ada kesalahan dalam penghitungan, penyetoran, dan pelaporan gitu. Kita capek-capek nih membuat tax planning, tahu-tahu compliance-nya berantakan. Ketika diperiksa dendanya gede, wah sama aja tuh. Sama aja, karena pernah kejadian, ketika saya bekerja dulu di perusahaan ya, jadi mungkin bagian dari tax planning-nya adalah memanfaatkan fasilitas pajak gitu ya, dengan melakukan akselerasi.
penyusutan. Tapi kenyataannya dengan fasilitas yang dimanfaatkan itu justru diperiksa terus. Nah, itu tax planning yang justru menurut saya jadi salah gitu. Jadi salah. Kenapa? Ketika kita melakukan tax planning, ya, pastikan ketika kita diperiksa kita sudah siap. Itu bagi saya daripada capek-capek kita menghitungnya, kita pastikan dulu compliance lah. Karena kan kalau kita melakukan tax planning kan tujuannya mengecilkan pajak gitu. Orang pajak happy nggak nih dengan pajak yang dikecilkan? Kayaknya nggak happy. Terus kalau dia nggak happy ngapain? Dia periksa. Terus kalau dia periksa kita ngapain? Ya ngasih data. Data kita sudah ready belum? Artinya data-data kita tuh sudah siap perang belum gitu. Gitu ya teman-teman. Karena pajak itu efeknya bukan hari ini kita berbuat salah, hari ini kita diperiksa gitu. Enggak, bisa jadi 2 tahun, 3 tahun yang apa ya, asimetris informasinya cukup besar gitu. Bisa jadi orang yang membuatnya lupa, datanya entah kemana, dan itu menyebabkan temuan yang akan menjadikan penalti itu buat kita. Gitu ya teman-teman. Ada yang bertanya? Ada, Bud? Nggak ada ya? Oke. Kalau ini perasaan masih Bu Nurlita yang tadi atau baru ya? Yang tadi ya? Absensinya lewat apa ya, Pak? Lewat ini ya, chat ya? Nanti link absensi akan di-share ya, Bu, di Oke. di room chat Zoom. Baik. Oke. HP, last question. Pada saat ini saya sedang membuka baru bakery store. Apakah saya harus membuat NPWP? Perkiraan omset dalam 1 tahun masih kurang dari 200 juta. Bagaimana tax planning-nya, Pak? Terima kasih. Pak HP kan punya NPWP ya? Kalau modalnya sendiri ya sudah pakai NPWP Pak HP aja, Pak. Nah, kalau Bapak sudah punya NPWP sebelum 2018, berarti kan 7 tahun, berarti sampai 2025 ya? 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. Oh, sampai tahun ini nih terakhir nih. Tahun ini terakhir menggunakan 0,5%. Ya, tapi kalau Bapak di bawah 200 juta kan, kalau 200 juta kan sebenarnya masih di bawah 500 juta, Pak. Nggak kena gitu ya. Di tahun ini harusnya tidak kena. Tapi kalau Bapak ingin memanfaatkan ke depan, Bapak bisa pakai misalkan PPH, PTOP lah, kalau memang tidak ada campur tangan orang lain gitu ya dalam usaha Bapak ini. Bapak bisa bikin PTOP juga bisa. PTOP bisa pakai 0,5% dari omset juga kan, Pak. Jadi kalau Bapak tetap sebagai orang pribadi kan, Bapak punya NPWP orang pribadi kan, harusnya kan usaha ini masuk ke NPWP Bapak. Tapi fasilitas 0,5% Bapak tinggal tahun ini nih. Tahun depan Bapak sudah menggunakan tarif normal yang progresif tadi tuh. Menurut saya ya Bapak bisa bikin PTOP, atau kalau memang ada teman bisa bikin CV gitu ya. Atau kalau memang mau dibikin besar ya silahkan pakai PT Persero. Apakah bisa beda NPWP pribadi dan usaha Pak Out? Ya nggak bisa, Pak. Kecuali Bapak bikin entity baru. Kan NPWP itu melekat ke subjek pajak. Oke, Bapak tadi kan kita bahas tuh subjek pajak ada berapa? Ada orang pribadi, ada badan gitu ya, ada ada warisan yang belum terbagi, ada bentuk usaha tetap. Nah, kan Bapak orang pribadi, Pak. Bapak melekat dengan NPWP ya satu, Pak. Bapak secara orang pribadi nggak bisa punya 2 NPWP, pasti Bapak punya satu. Nah, kalau Bapak berusaha atau berniaga dengan diri Bapak sendiri, berarti NPWP itu digunakan, Pak. Yang NPWP sudah Bapak punya. Kecuali Bapak bikin NPWP baru dengan menciptakan badan usaha baru. Badan usaha baru yang saya bilang bisa CV, bisa PTOP gitu. Itu, Pak. Yang simple ya bikin PTOP aja mungkin bisa PTOP. Kan lumayan tuh 4 tahun ke depan Bapak cuma kena 0,5% dari omset gitu, Pak. Oke, Pak HP, terima kasih. Ada pertanyaan lain? Masih? Oke. Ini PPH, sekarang kita masuk ke PPN ya. PPN sih kalau tax planning kalau menurut saya banyak itu di PPH karena gini.
PPh itu kan dikenakan atas laba. Jadi kita berpikir bagaimana supaya laba ini kecil gitu ya secara pajak, misalkan seperti itu. Bagaimana caranya laba kecil? Berarti kalau labanya supaya kecil, maka dibesarkan apa? Biayanya. Kemudian dikecilkan apa? Penjualannya, kan seperti itu. Jadi banyak yang bisa dilakukan di perencanaan pajak di PPh. Tapi kalau di PPN itu secara substansi itu bukan biaya. PPN itu sebenarnya pajak numpang lewat gitu ya. Kalau kita jualnya lebih besar daripada belinya, maka kita kurang bayar, kita store ke negara, dan uang itu juga bukan uang kita, gitu ya. Kebalikannya, kalau kita beli lebih besar daripada jualnya, maka kita punya hak di negara yang akan bisa kita kompensasikan, gitu. Jadi perencanaan pajak di PPN sebenarnya tidak terlalu banyak kalau menurut saya ya, dari sisi materialnya. Tapi nggak apa-apa kita bahas. Paling tadi tuh, kalau kita menjual kayak kasus Bu Lita tadi, kalau kita menjualnya ke retail, belinya dari PKP, nah itu perlu dipertimbangkan. Karena harga yang kita jual itu harus plus 11%. Apakah retail mau menerima itu atau tidak gitu ya. Tapi kalau pertimbangannya supaya kita bisa mengkreditkan pajak masukan kita ya, berarti kita sebaiknya PKP gitu. Ya. Nah, kewajiban melaporkan usaha untuk dikukuhkan sebagai PKP. Dalam 1 tahun buku itu tidak lebih dari 4,8 miliar gitu ya. Peredaran butuhnya tidak lebih dari 4,8 miliar. Kalau lebih dari 4,8 miliar, maka kita harus mendaftarkan diri untuk menjadi PKP atau kita dikukuhkan secara jabatan. Kalau dulu 1 bulan berikutnya, kalau sekarang sampai akhir tahun buku. Jadi sehingga kita punya waktu nih untuk persiapan. Karena gini, begitu kita menjadi PKP, maka administrasinya akan bertambah. Kita harus minta nomor faktur gitu ya. Kita harus menerbitkan faktur, menerima faktur, kita harus sinkronize, maksudnya diadu nih pajak masukan, pajak keluaran seperti itu. Ya. Kemudian, sorry. Nah, ini aturan yang lama, yang bawah aturan baru. Jadi kalau kita peredaran usaha, katakanlah di 21 Agustus, berarti 5 hari lagi ya. Peredaran usaha kita di atas 4,8 miliar. Sebenarnya batas waktu kita untuk melaporkan itu menjadi PKP itu adalah 31 Desember 2024 gitu. Tapi kita bisa melaporkan dalam masa ini. Selama kita belum melaporkan SPT, maka kita belum wajib menerbitkan faktur pajak gitu. Gitu ya. Poinnya tuh di situ. Nah, per 1 Januari 2025 kita wajib menerbitkan faktur pajak. Loh, kok mundur? Nah, saat dimulai kewajiban dan hak sebagai PKP. Kak, makasih. Melaporkan usahanya paling lambat akhir tahun buku saat jumlah peredaran bruto di atas 4,8. Kemudian ada juga di kuku nih, kalau yang pertama tidak menyampaikan SPT masa. Jadi kalau kita tidak menyampaikan SPT masa, maka kewajiban kita itu nanti mulai adanya itu di tanggal 1 Januari 2025 gitu. Kalau kita menyampaikan SPT masa setelah kita melaporkan, maka kita dianggap sudah wajib menerbitkan faktur pajak gitu. Kita sudah memenuhi kewajiban sebagai PKP. Jika kita dikukuhkan berdasarkan pelaporan usaha atau pengusaha setelah akhir tahun buku atau secara jabatan. Jadi kita dikukuhkan nih. Kemudian pemenuhan kewajiban dan pelaksanaan hak sebagai PKP mulai masa dikukuhkannya. Jadi setelah kita dikukuhkan, maka disitulah kita wajib menerbitkan faktur pajak. Dikukuhkan ini dalam artian kita nggak melapor nih. Tahu-tahu ternyata sebenarnya omset kita sudah 4,8 gitu ya. Dan pemenuhan kewajiban dan pelaksanaan hak BKP, JKP yang seharusnya dipungut. Jadi seharusnya kita udah 4,8 nih. Katakanlah di bulan September, tapi sampai 31 Desember kita nggak melaporkan. Maka di tahun berikutnya kita bisa dikukuhkan secara jabatan atau kita melaporkan sendiri. Nah, selisih bulan dari saat kita harusnya sudah mulai terhutang PPN sampai saat kita dikukuhkan itu akan dihitung pajaknya berapa gitu. Jadi menjadi hutang pajak. Kok mundur lagi nih. Nah, ini contohnya, pengusaha melaporkan usahanya sebelum akhir tahun buku tetapi tanpa melaporkan SPT masa. Jadi dia sudah lebih 4,8 di 23 Agustus, 31 Desember dia dikukuhkan seharusnya ya. Seharusnya dia dikukuhkan sebagai PKP gitu. Intinya adalah selama kita belum
melaporkan SPT massa gitu ya, maka kita belum wajib sampai tahun berikutnya, awal tahun berikutnya. Tapi kalau kita sudah mulai melakukan pemberitahuan SPT massa nih, harusnya kan kita di tanggal 31 Desember, tapi bulan 9-nya kita menyampaikan SPT massa, maka terbitlah surat pengukuhan pengusaha kena pajak. Maka kita wajib memungut per 1 Oktober. Kenapa? Karena kita melaporkan SPT massa di bulan September gitu. Dianggap kita siap lah, intinya gini. Orang pajak sebenarnya mengasih kesempatan kepada kita sampai 31 Desember. Udah, kamu belum wajib lah, belum diterbitkan SPPKP, surat pengukuhan pengusaha kena pajak. Supaya kita prepare mungkin ya. Tapi kalau kita lapor SPT massa itu dianggap kita sudah cukup siap. Makanya langsung diterbitkan surat pengukuhan pengusaha kena pajak. Dan kita sudah timbul kewajiban sebagai PKP. Pengusaha melaporkan usahanya setelah akhir tahun buku. Nah, ini tadi poin 3 dan poin 4 ya, teman-teman. Tadi sudah kita jelaskan. Nah, kita masuk ke pengusaha kecil yang menghendaki PKP. Jadi, pengusaha kecil ini omsetnya di bawah 4,8. Tapi dia pengen PKP. Alasannya mungkin bisa kayak tadi tuh, karena dia mungkin belinya dari PKP gitu ya, dan dia juga mungkin jualnya dari PKP. Kalau dia nggak sebagai PKP juga, maka beban pajak dia yang tanggung tuh, beban PPN-nya dia yang tanggung. Gitu ya. Dia bisa melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai PKP, menyampaikan SPT massa pajak, dan mulai memungut gitu ya. Oke, gitu. Jadi perlu dipertimbangkan dari sisi bisnisnya juga nih, customer kita siapa gitu ya. Apakah kita harus PKP atau tidak. Oke. Ya, silakan. Dari Laila Khairunisa, Silakan. siang Pak, maaf pertanyaan bukan terkait dengan pajak usaha. Apakah ada tax planning bagi wajib pajak pribadi dengan penghasilan dari organisasi internasional? Penghasilan dari organisasi internasional itu bukan objek pajak ya, saya lupa tuh. Di pasal 4 ayat 3. Ada nggak? Bagus, CRT itu. Harus buka undang-undang dulu nih. Sebentar. Oh, saya juga lupa nih undang-undangnya. Kalau dia bukan objek pajak, loh. Mbak Laila, kalau dia bukan objek pajak ya sudah. Apakah ada tax planning bagi wajib pajak pribadi dengan penghasilan dari organisasi internasional? Karena organisasi internasional itu kan tidak memotong pajak ya. Ya sudah, berarti penghasilannya Mbak Laila tetap dilaporkan, pelaporan pajaknya tetap. Kalau memang tidak dipotong oleh lawan transaksi kan. Dan dia memang bukan merupakan objek pajak nih. Dicari dulu nih, saya juga lupa di pasal 4 ayat 1. Apakah dia masuk di pasal 4 ayat 1 atau di pasal 4 ayat 3. Kalau dia masuk di pasal 4 ayat 1, maka kita yang melaporkan pajaknya di akhir tahun ya, menyetorkan dan melaporkan. Tapi kalau masuk di pasal 4 ayat 3 ya berarti tidak dikenakan pajak. Oke. Dari AHP, mohon maaf Pak, nambah pertanyaan. Pada perusahaan properti ada penjualan, misal 1,9 M harga jual rumah, sedangkan pada akad notaris nilai yang digunakan bukan senilai dengan harga rumah, misal 1,5 M. DPP untuk pajak penjual dan pembeli dan biaya notaris lainnya. Kalau melihat kasus di atas, nilai mana yang harus saya ambil untuk PPN? Dari sana ada selisih sebesar 400 juta. Mohon arahannya Pak. Terima kasih. Perusahaan properti ada penjualan misal 1,9 harga jual rumah. Sedangkan pada akad notaris nilai yang digunakan bukan senilai harga rumah, misal 1,5 M. Harusnya nilai yang sebenarnya, Mas, yang sebenarnya diterima oleh si penjual properti. Gitu. Kan diterbitkan fakturnya senilai berapa ya, segitu tuh. Kalau di notaris tuh biasanya memang apa ya, untuk notaris itu punya, kalau nggak salah saya ya,
kalau ada di sini notaris yang salah tolong dikoreksi. Notaris itu boleh kayak semacam apa ya? Ada range ya untuk menentukan antara NJOP dengan harga pasar atau harga jual yang sebenarnya itu mereka boleh menentukan di antara itulah, tapi tidak boleh terlalu rendah. Tujuannya ya mungkin untuk meringankan di PPh penjual maupun di BPHTB-nya kalau saya nggak salah. Tapi untuk faktur pajak ya harga yang sebenarnya gitu. Seperti itu. Seperti itu ya. Iya betul Pak, itulah dispute kita. Kalau menggunakan harga real maka ada selisih. Iya, karena gini, kalau PPN itu kan konsepnya kan dia terhutang mana yang lebih dulu pembayaran atau penyerahan ya. Dan itu sesuai dengan kondisi real. Makanya memang ini pasti jadi dilema tuh. Orang juga nggak mau kan bayar BPHTB atau bayar PPh penjualan properti sesuai dengan kondisi yang sebenarnya gitu ya. Iya jadi dispute juga sih Mas. Saya juga belum tahu tuh gimana solusinya. Siapa nih suaranya? Siapa namanya? Nih mood dah Andi Indra di mood. Oke, ada pertanyaan lagi? Silakan Bapak Ibu jika ada pertanyaan mungkin 5 menit lah ya, karena tadi ada kesalahan teknis. Jika ada yang ingin bertanya silahkan. Mumpung ini free gitu ya. Siang Pak, permisi tanya untuk contoh soal perhitungan pajaknya Pak. Yang mana Mas? Yang tadi? Itu sebenarnya bisa dilihat contoh itu tuh ada di slide-nya PP23 ya sebelumnya. Cuman tarifnya berbeda. Waktu itu bukan tarifnya, waktu itu kan tidak ada pengurang ya untuk orang pribadi yang 500 juta. Itu sih apa ya? Tinggal dilihat aja di slide PP23 gitu. Maksudnya itu bukan Mas Sugiarto, kalau kurang jelas silahkan open mic. Nah, iya. Jadi Mas AHP ini setahu saya ini apa nih? Law firm besar ya? Iya, dari law firm AHP bukan Mas? SP2DK dan SP2 itu adalah sesuatu yang pasti. Jadi sama kayak kata Benjamin Franklin bahwa kematian dan pajak itu adalah sesuatu yang pasti apabila kita hidup di negara yang berdaulat gitu. Jadi, ya sebentar Bu. Jadi gini, makanya saya bilang tax compliance itu penting. Jadi arus uang dan arus barang itu harus matching. Makanya saya bilang, sebelum kita berpikir untuk merencanakan mengecilkan pajak, berpikirlah untuk tax compliance yang benar gitu. Seluruh transaksi, seluruh kontrak di filing gitu ya. Jadi ketika SP2DK dan SP2 itu datang, kita sudah siap. SP2DK dan SP2 saya yakin selama pemerintah banyak program, butuh uang, atau ada bencana kayak COVID kemarin, mereka akan sangat lebih agresif lagi karena mereka butuh uang gitu. Memang butuh uangnya dikembalikan lagi ke rakyat gitu ya. Tapi kan yang dikejar ini yang ampun-ampunan kadang-kadang seperti itu. Jadi dipersiapkanlah sebaik mungkin. Kemudian Alfiani. Dari Alfiani, Pak mau tanya seputar faktur pajak. Jika kita dapat SPK dari lawan transaksi, lalu dari SPK tersebut pembayarannya sampai termin 4, apakah boleh penerbitan faktur pajaknya per termin? SPK apa? Surat ini apa? Penyelesaian pekerjaan bukan? Jika kita dapat SPK dari lawan transaksi, iya, ya lalu SPK tersebut pembayarannya termin, apakah boleh
menerima faktur pajak. Iya. Jadi gini, konsepnya kapan diterbitkan faktur pajak adalah pada saat penyerahan barang atau pemanfaatan jasa, mana yang lebih dulu dengan pembayaran. Jadi kalau memang dia per termin, jadi paling simpel ya, surat selesai proyek termin 1 nih, pekerjaannya selesai, maka dia menagihkan invoice, yaitu diselesaikan dengan faktur pajak. Kenapa? Karena jasanya sudah selesai gitu. Jadi, apakah boleh penerbitan faktur pajaknya per termin? Iya, justru saya setujunya termin, kecuali pembayarannya selesai di awal ya. Kalau pembayarannya sudah selesai di awal ya, karena pembayarannya sudah selesai di awal, maka faktur pajak harus secara total tuh di awal. Tapi kalau pembayarannya berdasarkan termin, ya maka per termin. Dan yang paling ideal memang per termin. Jadi selesai proyek, tagih 30%, ya udah, faktur pajaknya 30% kita bayar 30%. Seperti itu, Mbak. Mana yang lebih dulu ya antara pembayaran sama penyerahan atau pemanfaatan. Semoga menjawab, Mbak Alfiani. Haris Haryanto Pamungkas, Pak. Oh, mantap. Ya, Mas. Salam kenal, Mas. Saya Ardial. Surat perintah kerja, iya. Oke, terima kasih. Betul, Pak. Setelah kita lakukan uji arus uang dengan rekening koran, nggak sesuai dengan equalisasi PPN. Iya, Mas. Benar. Baik, Pak. Terima kasih. Ada lagi, Bud? Oke. Baiklah, terima kasih kepada Bapak Ardial selaku pemateri Bentar, webinar. Bud. Ya, Pak. Ada peserta yang paling jauh dari mana ya, kalau boleh tahu ya? Selain Jabodetabek, Ada yang dari Aceh juga, Kalimantan, Bu Nurlita dari mana, Bu Nurlita? Saya Balikpapan. Kalimantan. Saya dulu pernah di tambang juga, Bu, waktu kerja, tapi di Balikpapan sebentar terus terbang ke Brau, dari Brau naik L300 lagi ke Wahau. Tahu, Bu, ya mungkin ya Wahau ya. Pernah dengar aja Pak, belum pernah ke sana. Kalau Brau terkenal, Bu, ya. Iya, terkenal. Brau tahu lah, Brau Coal segala. Tapi saya bukan di situ tuh. Iya. Oke. Oke, teman-teman, kalau tidak ada pertanyaan, mungkin saya sedikit ini ya, informasi aja. Jadi seperti tadi yang disampaikan Putri, jadi teman-teman nanti yang kita ada voucher dalam rangka Hari Kemerdekaan nih untuk 8 orang, voucher senilai 170.000 untuk pelaksanaan brevet ya. Kita akan membuka kelas brevet batch keempat. Rencananya itu ada di kelas malam ataupun kelas Sabtu. Jika memang teman-teman berminat, khususnya nih Mbak Putri yang nanya-nanya, itu diprioritaskan ya, 8 orang pertama nanti diinformasikan. Silahkan ikut di kelasnya, kita akan belajar pajak dari A to Z, dari KUP, sampai nanti endingnya di rekonsiliasi fiskal gitu. Harapannya teman-teman jadi lebih aware. Itu durasinya sekitar 70-80 jam ya. 70-80 jam materi pajak gitu. Itu yang pertama. Terus yang kedua, kita minta tolong juga jika teman-teman merasa sharing session ini bermanfaat, mungkin next-nya silakan ajukan idenya. Mungkin kita akan bikin rutin sharing session minimal 2 minggu sekali atau 3 minggu sekali untuk sharing masalah perpajakan dan free ya. Nanti boleh silahkan diajukan idenya apa, nanti coba kita siapkan timnya yang akan membahas ini. Terus yang ketiga, jika juga dirasa ini bermanfaat, mungkin teman-teman boleh minta tolong kasih ulasan kita ya. Kita ada di Google ya, di Google Map itu ada ulasan. Jika ada bermanfaat, nanti Putri akan share linknya, Put ya. Silakan Iya, Pak. tulis ulasan teman-teman. Jika ini bermanfaat itu akan support kita. Paling nggak poin kita terlihat lah di Google. Itu permohonan aja. Jika berkenan, jika enggak juga nggak apa-apa. Insya Allah ke depannya kita akan adakan free webinar rutin. Oke, terima kasih teman-teman semua. Saya nggak bisa sebutin satu-satu ya, ada 53 orang. Harapannya semoga bisnisnya lancar semua, terhindar dari penalti pajak dan administrasi pajaknya semakin baik. Oke, dari saya itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke Mbak Putri. Silakan Mbak Putri. Ya, baiklah teman-teman sekalian, seluruh rangkaian acara webinar kali ini sudah berakhir. Terima kasih kepada Bapak Ardial Albar Tanjung selaku pemateri, juga teman-teman peserta sekalian yang sudah bergabung pada webinar Mumtaz Academy hari ini. Saya selaku moderator webinar mohon dibukakan pintu maaf sebesar-besarnya apabila ada salah-salah kata atau ada kalimat yang tidak menyenangkan. Terima kasih. Saya akan share link ini ya, absen untuk sertifikat
Sebentar. Iya, untuk link absensi sertifikat nanti di-share. Saya izin pamit ya teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mana tadi ya? Ya, itu silakan diisi ya. Kenapa? Saya apa yang record?